Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, jangan lupa di subscribe. Sora doain ya, subscribe Sora banyak banget rezekinya ya. Untuk kamu yang baru datang atau udah sering datang ke sini untuk nonton Sora, biar Sora bersemangat terus bacain kamu karena butuh energi yang sangat besar untuk membuat event hanya satu video aja. Ya. Baiklah sahabat-sahabatnya aku, hari ini kita mau baca tentang siapa ya? Yang dikejar-kejar rindu kepadamu. Wah, ada seseorang yang dikejar-kejar ya kan? Perasaan kangen ke kamu ya kan? Nah, siapakah orang ini dan bagaimana cerita kalian? Mari kita ungkapkan. Kita akan lihat dulu siapakah orang ini ya, seperti apa sih dia ya. Saudara akan coba lihat dulu energinya seperti apa. Mari kita afirmasikan hal-hal baik akan terjadi terhadap pembacaan kita di hari ini. Yang pertama, Sora mau yang ini loh. Wah, kok nempel dia? Aquarius. Jadi gini, ini memang ada tulisan zodiaknya, tapi yang Sora baca adalah sikapnya. Karena sebenarnya kita semua itu punya 12 zodiak, hanya di house yang berbeda-beda. Jadi kamu perlu ngerti tentang astrologi. Nanti kamu akan ngerti bahwa dalam natal chart kita punya semua zodiak, hanya jatuhnya Aquariusnya di house keberapa. Silakan di googling untuk lebih jauh ya. Jadi ini bisa energi dari sikapnya. Sora tidak mengambil energi dari apa zodiaknya ya. Yang pertama adalah orangnya itu punya jiwa yang bebas. Jadi kan memang kalau Sora lihat di sini beberapa memang kadang-kadang tidak begitu menyukai aturan ya. Orang ini tidak begitu suka aturan dan orang ini punya sisi rebel. Rebel itu artinya dia punya sisi suka melawan arus. Kalau ada hal-hal yang dia nggak suka, dia bisa komplain gitu ya. Orangnya agak-agak mungkin sedikit eksentrik ya. Kalau yang Sora lihat, orangnya agak-agak eksentrik itu bisa jadi ya sesuatu yang berbeda dari yang lain ya. Baik secara penampilan, mungkin dengan apa yang dia pakai, atau pemikiran dia. Pemikiran dia tuh kayak unik dan out of the box gitu ya. Orang yang cukup cerdas. Banyak dari mereka yang bekerja menggunakan kreativitas ya, jadi industri-industri kreatif ya, dan orang yang open minded. Oke, yang berikutnya, ciri-cirinya dia itu seperti apa? Di sini juga orangnya merasakan satu intuisi yang besar ya. Orangnya intuisinya cukup bagus dan merasakan intuisi cukup besar ke kamu ya. Dan kalau Sora lihat di sini ada koneksi antara kamu sama orang ini ya. Jadi apa yang dia rasakan kamu bisa rasakan, apa yang dia rasakan kamu bisa rasakan, kamu rasakan dia rasakan, gitulah ya. Koneksi lah Sora bilangnya ada koneksi, karena memang intuisi kalian terhubung. Orang yang sedikit sensitif juga dan cenderung idealisme ya. Artinya dia akan memegang apa yang sudah dia pegang. Ya, jadi kadang-kadang idealismenya ini bisa saja membuat dia menjadi orang yang agak kaku ya, orang yang sedikit keras kepala karena mempertahankan idealismenya dia, apa yang dia pikirin ya. Tapi orang ini punya daya fantasi atau daya hayal yang tinggi juga. Artinya Sora juga menangkap di sini ketika dia sedang rindu sama kamu, banyak sekali fantasi-fantasi atau hayalan-hayalan dia soal kamu. Kalau yang Sora lihat di sini ya, banyaklah yang menghayalkan soal dirimu gitu ya. Nah, di sini orangnya itu kadang-kadang suka banget kontrol ya. Jadi dia itu pingin ngontrol, pingin didengerin, pingin segala sesuatu itu sesuai dengan aturannya dia gitu ya. Ada sisi manja dan sangat bergantung sama kamu juga ada ya. Ada manja, sangat bergantung. Nah, ini makanya sebenarnya kalaupun kalian harus berjauhan seperti sekarang ya, itu malah membuat dia itu jadi semakin kangen karena ada rasa ketergantungan. Sora lihat di sini, rasa ketergantungan sama kamu. Orangnya juga moody, jadi moodnya bisa naik turun yang tidak bisa terduga. Kadang-kadang kamu juga bingung ya, tiba satu hari baik, satu hari manis, nanti satu hari lagi dingin, nanti satu hari lagi ngilang, nanti satu hari lagi sweet banget gitu ya. Jadi perubahan-perubahan mood dia bisa cukup ekstrim ya. Sora lihat di sini ya. Orangnya mudah gelisah dan mudah curigaan sama orang. Ya, mudah curigaan sama orang lain dan gampang banget terpancing. Orangnya gampang banget ke trigger kalau Sora lihat di sini ya. Jadi karena emosinya dia moody banget naik turun,
kalau ada apa-apa tuh gampang ke trigger atau gampang kepancing ya. Jadi misalnya ada salah dikit bisa, kalau lagi moodnya lagi down langsung bisa marah-marah gitu loh ya. Kalau seandainya lagi seneng ya, hal yang simple aja dia bisa ketawa kayak gitu loh ya. Ada yang terlalu over emosional ya. Jadi ada beberapa dari mereka yang juga cenderung reaktif sekali ya. Yang tadi Sora bilang, kalau udah lagi kangen-kangen banget, lagi sweet-sweet banget, lagi cuek-cuek banget, lagi dingin-dingin banget gitu ya. Yang berikutnya, ini Sora mau yang bawah. Kamu juga berdiri dengan seseorang yang tuh kan hot-headed. Jadi orangnya itu memang gampang kepancing, gampang marah, kurang sabaran ya. Dan ada sisi arogan di sini. Ya, jadi dia kayak ngerasa sisi yang kayak aku tuh pemimpin, aku tuh harus dihormatin, aku tuh apa namanya, ada pride, ada harga diri ya. Nah, orangnya pingin mendominasi ya, makanya Sora bilang di sini dia orangnya mendominasi, pingin ngatur, keras kepala ya, dan gak sabaran. Jadi kalau tadi Sora bilangnya, kalau ada masalah itu kecenderungannya kayak langsung marah, reaktif gitu ya. Jadi kurang bisa menangani emosi secara marah-marah. Jadi kalau ada stres atau apa tuh langsung bisa, bahasa Sora ke apa namanya, keleleran kemana-mana deh itu ya, nggak bisa ngontrol diri gitu loh. Yang salah siapa kamu bisa ikut kena juga gitu. Jadi kurang bisa ini deh, kurang bisa ngontrol ya. Kalau Sora bilang reaktif sih orangnya gitu. Dan kalaupun dikasih penjelasan dia bisa lebih marah lagi kalau timingnya nggak tepat gitu. Jadi kamu yang mesti calm down, kamunya yang mesti lebih tenang dulu gitu ya sebelum kamu ngomong sama dia gitu. Jadi kalau dia lagi marah atau dia lagi apa namanya pusing gitu ya, kamu jelasin apapun juga dia nggak bakalan dengerin. Kalau Sora lihat kayak udah tuh buta mata gitu, ngerti nggak sih, gelap mata gitu loh. Jadi kalau lagi marah-marah kamu ngomong apapun ya nggak akan masuk omongan kamu ke dia. Ada orang yang, kalau Sora lihat di sini, orang yang banyak denialnya ya. Jadi banyak dari mereka yang mungkin denial sama perasaan mereka sendiri. Mereka kurang bisa mengontrol perasaan mereka. Dan ada di sini yang orangnya itu cemburuan, egonya itu membuat dia cemburu ya. Tapi di sini juga ada sisi pengkhianatan ya. Ini bisa saja terjadi vice versa. Tapi kalau Sora lihat di sini, bisa saja orang ini mengalami suatu kepahitan dan salah satunya adalah betrayal di sini ya. Ada pengkhianatan. Oke, kira-kira seperti itu. Kamu berdealing dengan orang yang seperti itu. Kita mau coba lihat ya, ada apa sebenarnya? Ada apa sebenarnya antara kamu dan dia? Isu-isu yang menjadi mendasar antara kamu sama dia. Tower. Nah, kalau Sora lihat, banyak masalah tiba-tiba yang mendadak datang menyerang hubungan kalian dan kurangnya pertahanan yang kuat ya. Jadi di sini memang dasar hubungan ini dijalankan atas sesuatu yang kurang solid ya. Antara kamu yang memang kurang mungkin mengenal dia, atau dia kurang mengenal kamu dan memahami kamu ya. Dan di sini kayak dia dengan egonya, atau bisa juga kamu dengan ego kamu. Jadi dua-duanya itu sama-sama keras, sama-sama punya pendirian masing-masing ya. Sehingga ketika ada masalah datang langsung kaku ya. Dan di sini kalau Sora lihat banyak masalah yang menyerang yang langsung meluluhlantahkan segala-galanya. Artinya selain dari dalam ada konstruksi hubungan yang kurang kurang kuat gitu ya. Dari dalam hubungannya sendiri kurang kuat. Jadi gini, ada yang ngomong Sora bahasanya jangan ketinggian. Bukan masalah bahasanya ketinggian. Gini, kalau kamu mau bacanya itu secara bahasa tarot itu sifatnya filosofi sebenarnya. Jadi bahasanya itu memang berat dalam tanda kutip ya sebenarnya. Lebih kaku gitu. Jadi Sora itu coba untuk ngejelasin ke kamu ke sesuatu itu nggak yang cuman light gitu loh. Sora tuh pingin kamu tuh dapat sesuatu yang deep ke dalam gitu loh. Jadi kamu juga tambah smart ketika kamu dengerin tarot gitu. Jadi tarot itu nggak selalu alay gitu loh. Tarot itu banyak filosofi berat di dalamnya loh. Sebenarnya filosofi kehidupan gitu loh. Jadi Sora itu pingin melepaskan kesan alay dari tarot gitu. Tarot itu nggak alay. Tarot itu justru sangat smart dan deep banget. Kalau kamu baca sejarahnya tarot ditemukan oleh orang-orang besar gitu loh ya. Tokoh-tokoh besar tarot itu bukan orang sembarangan. Ya. Jadi kalau mau bahasa yang kamu maunya
Sora melihat portofolionya di sini yang dengerin Sora itu dewasa muda. Jadi harusnya orang-orangnya juga smart gitu loh, ya. Jadi kamu bisa ngerti harusnya bahasa yang Sora coba ungkapin untuk bisa lebih nambahin kamu lebih ngerti tarot itu secara mendalam. Jadi bukan cuma dari dalam masalahnya, dari luar juga. Masalahnya tiba-tiba datang dari luar. Ya, kita akan coba lihat ya nanti masalah dari luarnya apa ya. Aduh, tenggorokanku. Jadinya secara nggak langsung berefek ke dalam, dan di dalamnya sendiri hubungan kamu sama dia itu kurang kuat gitu ya. Di sini ada masalah yang dominan ya. Di sini masalah yang mengganggu adalah tentang masalah dominansi. Siapa mau ngatur siapa, siapa yang mau dengerin siapa. Ya, jadi di sini ada masalah tentang emosi yang terlalu berlebihan ya. Tadi yang Sora bilang over emosional, yang keselnya terlalu berlebihan, yang ingat ya, segala sesuatu yang berlebihan itu kan kita tahu itu nggak baik gitu ya. Emosi yang tidak terkontrol itu juga jadinya kurang baik ya. Memang Sun itu positif, tapi ketika terlalu panas gitu ya, terlalu pakai emosi, terlalu bersemangat, jadinya bisa malah berusak, yang ke dalamnya tuh malah kurang baik kalau Sora lihat di sini ya. Jadi masalahnya itu jadi masalah yang semakin strong gitu. Tapi di sini juga ada masalah tentang kesuksesan. Jadi mungkin ada latar belakang dari masalah finansial dan kesuksesan hidup ya. Jadi itu mempengaruhi. Dan yang berikutnya adalah tuh kan, kenapa Sora bilang langsung tahu itu adalah masalah secara finansial dan kesuksesan? Kartu Sun adalah kesuksesan. Di sini ada kartu Five of Pentacles ya. Situasi secara finansial yang kurang begitu positif, kurang yang begitu kondusif. Jadi sudah dasar hubungannya kurang kuat, ada masalah dari luar, salah satunya adalah masalah finansial. Membuat hubungan itu jadinya banyak bermasalah, jadi emosional ya. Dan ingat ya, tadi ada energi dari pengkhianatan. Dan di sini ada energi dari tentang sesuatu yang belum benar-benar move on. Masalah yang ada adalah di sini banyak kekecewaan, ya. Banyak unek-unek yang selama ini sudah ditumpuk. Mungkin dia banyak unek-unek ke kamu banyak unek-unek ke dia yang tidak benar-benar pernah ditinggalkan. Unek-unek yang ada itu membuat diri itu kayak setiap kali jalan itu masih berat ya. Masih sering banyak hal-hal yang gak tersampaikan, unek-unek dia atau unek-unek kamu yang terus dibawa-bawa ke dalam hubungan, sehingga membawa energi yang juga kurang positif, sehingga pikiran pun jadi kurang sehat. Itu yang Sora lihat ya, selain energi pengkhianatan. Nah, jadi akhirnya karena banyak pikiran dan mumet, kamu menjauh atau dia yang menjauh dengan pikiran bahwa mungkin kalau kita berjauhan, mungkin lebih baik untuk kondisi kesehatan mental kita dan kondisi kesehatan batin kita, gitu loh ya. Jadi di sini kayak memilih berjauhan demi kesehatan keduanya, ya. Karena di sini memang ada yang tidak seimbang, ya. Konsentrasi yang terbagi dua, konsentrasi yang dia mungkin sedang mempertahankan kondisi yang banyak masalah dalam kehidupan personal dia, masalah finansial. Dan di satu sisi harus memfokuskan masalah sama percintaan, atau di satu sisi harus mempertahankan diri tentang ego diri dan ego pasangan. Jadi ini ada situasi yang nggak stabil, ada situasi yang belum tidak menentu, ada situasi yang pola berulang. Nah, salah satu unek-uneknya adalah pola-pola yang berulang, yang kayak mungkin kamu juga ngerasa kayak aku udah capek berusaha menyeimbangkan hubungan ini, tapi pola-pola yang berulang juga masih sering ada di sana. Nah, ketika kamu menjauh, kita mau lihat ya, ini copot lagi nih ya. Apa sih yang sebenarnya dia rasakan ketika kamu menjauh dari dia ya? Kenapa dikejar-kejar kangen? Di sini masih ada energi dia itu masih fokusnya ke kamu. Energi dari dia itu masih memperhatikan kamu. Energi kamu itu masih narik dia. Gitu loh. Dia itu berasa kayak aku tuh kayak masih ketarik sama kamu, secara energi masih ngunci. Kamu masih menguasai energi aku, hati aku, hasrat diri aku ke kamu. Itu yang kira-kira dia rasakannya. Dan di sini seperti ada terlalu banyak kenangan, terlalu banyak hal-hal yang juga mungkin direncanakan, harapan-harapan baik yang pernah diberi,
Sehingga mau meninggalkan itu sesuatu yang berat. Intuisi itu masih balik ke sana karena masih mengingat hal-hal yang kayak baik-baik antara kamu sama dia, yang bagus gitu ya, dan masih tersisa harapan di sana. Di lubuk hatinya dia ternyata masih ada harapan tersisa, sehingga dia mencoba, Sora lihat di sini, mencoba untuk menjauhi kamu, mencoba untuk move on dalam hidupnya, tapi pikiran masih di sana, pikiran masih dikunci, tuh kan? Di sini tuh seperti ada semesta itu juga banyak ngasih tanda ya. Kalau Sora lihat di sini, The World itu juga kartu semesta. Semesta itu banyak memberikan dia tanda-tanda. Pikiran-pikiran dia itu jadi yang tadi udah mau lupain kamu, tapi semesta seperti memberikan tanda ke dia yang semakin menguatkan rindu dia ke kamu, kepikiran ke kamu lagi, ya. Yang tadinya mungkin udah mau move on, tapi ternyata rindu itu, kangen itu, rasa itu masih berakar ada di sana dan masih buat dia malah galau gitu, karena masih dapat tanda-tanda dari semesta, ya. Jadi memang kalau udah namanya ada ikatan energi dan udah tanda yang ngomongin dari semesta, masih ngelok di sana energinya gitu, ya. Dikejar-kejar kangen terus ternyata. Yang dikejar-kejar rindu kepadamu. Ada satu perasaan ketakutan kamu meninggalkan dia. Ya, jadi mungkin kalau Sora lihat di sini ada yang mungkin stalking kamu, mantauin kamu, tahu menahu soal diri kamu, dan dia berasa mungkin kayak ada energi yang dia berasa secara telepati ya, kamu meninggalkan dia, kamu mau move on dari dia, atau memang dari hasil stalkingan dia merasa kok kamu udah move on dari aku ya, kok kamu kayaknya udah lupain aku ya, gitu loh. Dan dia itu menarik diri dia jadinya. Dia berusaha menarik dirinya dia karena dia merasa kayak jangan-jangan kamu udah nggak sayang aku, kamu udah nggak kepikiran aku lagi gitu loh. Tapi gimana pun juga masih berakar, ya. Dan aku tuh sebenarnya nggak baik-baik aja, meskipun dia mungkin kelihatannya di sosial medianya atau kamu dengar kabar dari orang dan sebagainya kelihatannya baik-baik aja, tapi sebenarnya dia nggak baik-baik aja, ya. Masih ada perasaan-perasaan yang tersisa di sana, ya. Dan aku baru menyadari bahwa ternyata aku sayang kamu, aku cinta kamu tanpa ada syaratnya. Artinya memang di sini koneksi yang terlanjur terikat itu sudah sangat menguat di sana. Dan dia menunggu sign dari kamu. Orang ini menunggu sign dari kamu. Orang ini berarti artinya memang benar tadi yang Sora bilang, stalking ya. Secara nyata maupun secara perasaan dia menunggu adanya tanda-tanda dari kamu. Karena mungkin memang kamu yang sudah menjauh dari dia, ngeblok dia kah, ganti nomor lah, ganti kerja, ganti rumah, ganti-ganti yang lain sehingga dia nggak bisa mungkin connect ke kamu. Ya, itu membuat dia itu kayak aku harus tunggu dari kamu nih. Soalnya mau lihat kenapa dia merasa kangen sama kamu dan apa yang setelah hal-hal terbesar yang kamu lakukan untuk dia. Kamu benar-benar mencurahkan dia dengan kasih sayang, kamu benar-benar melayani dia, kamu benar-benar tulus sama dia, perhatian sama dia. Pokoknya kamu benar-benar menghujani orang ini dengan memanjakan dia dengan kasih sayang. Apapun yang kamu bisa kasih akan kamu kasih sama orang ini. Kamu manjain dia banget. Dia berasa banget kamu tuh memang tulus sayang dia, manjain dia banget, totalitas ya. Untuk kamu, untuk dia, kamu juga banyak melayani dia, benar-benar apa yang dia butuhkan ya, ada 5 bahasa cinta semua dia kasih untuk kamu, kasih semua untuk dia. Ngasih hadiah kayak, ngasih quality time kayak, ngasih sentuhan kayak, pokoknya apa yang dia inginkan kamu akan berusaha memberikan. Jadi itu yang jadi satu yang memori kuat gitu. Kalau kamu tuh benar-benar everything I do it for you, itu benar-benar kamu untuk dia gitu. Itu yang dia rasakan ya. Dan dia merasakan ada romantika, chemistry yang tidak bisa dia jelaskan sama kamu. Ya. Dia merasa seperti berjiwa muda lagi, kasmaran lagi ketika sama kamu. Dan di sini ngomongin soal emosi. Jadi ikatan perasaan kamu sama dia itu nyata adanya. Karena memang secara koneksi perasaan kamu banyak membanjiri dia dengan emosi. Dan Sora bilang di sini, kamu bantu dia, kamu tolong dia, kamu memberikan segalanya yang terbaik untuk dia, seluruhnya tidak setengah-setengah. Kamu seperti anugerah untuk dia ya, bantu dia segala-galanya. Kalau Sora di sini juga ada yang bantu secara finansial kok, bantu secara nyata kok, gitu loh. Artinya dia menyadari keberadaan kamu adalah sebenarnya anugerah untuk hidupnya dia, gitu loh. Karena kamu banyak membantu dia, banyak ngasih kebaikan lah ya dalam hidupnya dia.
Gitu. Aku tuh mau ngubungin kamu lagi, aku takut. Ya kan, orang ini sebenarnya kangen, tapi takut banget mau ngubungin kamu. Mungkin tuh tadi, karena dia merasakan kayaknya kamu bakal nolak aku. Apakah nanti mungkin kalau kita kontak lagi kamu mau terima aku? Apakah kamu akan marah? Apakah kamu akan ini? Apakah kamu akan itu? Gitu ya. Dan ada dari beberapa dari mereka yang mungkin sudah melihat bahwa kamu sedang dekat sama yang lain, atau kamu sudah ada yang lain. Jadi dia ngerasa kayak kalau aku masuk sekarang, kamu masih mau nggak ya terima aku? Gitu. Dan aku akhirnya menyadari apa yang aku lakukan sama kamu sebelumnya itu adalah sesuatu yang sangat nggak baik lah istilahnya. Jadi ada energi dari kerinduan yang menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu nggak baik untuk kamu. Ya. Dan dia pingin untuk menyembuhkan dulu dirinya, dan dia juga pingin memberikan kamu waktu untuk menyembuhkan dirimu. Ya, jadi kayak proses gitu ya. Dan dengan berjauhan jadi kangen dan tahu koneksi, jadi malah lebih tahu untuk healing. Dan kamu banyak memberikan dia pelajaran secara spiritual, karena memang koneksinya secara spiritual ada. Ya. Oke Sora, jadi apa yang akan terjadi ke depannya antara kamu sama dia? Ya, apakah yang akan terjadi antara kamu dan dia? Apakah yang akan terjadi antara kamu dan dia? Yang pertama, akan ada periode bangkit dari segala keterpurukan yang ada antara kamu sama dia. Sora keluarin 3 kartu dulu lah ya, biar Sora punya gambaran. Oke. Kalau Sora lihat di sini, orang ini pingin bangkit dulu dalam hidupnya dia, khususnya untuk masalah finansial dan reformasi pikiran. Reformasi mental. Jadi orang ini akan bangkit dan mereformasi pikiran dia, merubah cara pikirnya dia. Ya. Bangkit dari hidup dia yang penuh dengan keterpurukan, negatif dan sebagainya. Dan berusaha untuk mencapai finansial yang paling tinggi. Di sini memang ada pride dia. Jadi dia mau nunjukin dulu sama kamu, aku ya, setelah kamu tinggalkan dan pergi, aku bisa berhasil loh. Aku bisa bangkit. Ya. Aku akan bangkit. Gitu. Jadi orang ini prosesnya adalah pengen bangkit dulu. Lebih sukses secara finansial, baru ya kamu akan tahu deh nanti. Intuisi yang menggabungkan kamu sama dia. Mengoneksikan kamu sama dia. Ya. Masih ada beban-beban yang masih dia tanggung. Artinya dia masih mau menyelesaikan hal-hal yang harus dia selesaikan. Apa yang harus diselesaikan akan dia selesaikan dulu, ya. Baru dia akan bisa dengan lebih bijak mengarah ke kamu untuk melakukan suatu planning sama masa depan. Kalau Sora lihat di sini, kamu akan tahu sih nanti. Kamu secara intuisi sebenarnya akan tahu nih, kayaknya kira-kira waktunya ini nih, dia akan ngubungin aku. Ya, tapi Sora lihat secara jujur, ya, jujurly, kalau kayak anak Jaksel bilang, ini akan prosesnya cukup lama karena begitu banyak beban-beban yang dia bawa, ya, yang harus dia selesaikan satu persatu. Ini ada kata-katanya 10 itu adalah angka tertinggi dalam tarot. Jadi banyak hal, ya, banyak hal yang harus dilalui dulu, banyak hal dulu yang harus diselesaikan. Ini proses nggak akan cepet kalau Sora lihat, ya. Tapi kalau kamu balik nanya periode waktunya, ya di sini angka 10-nya sangat kuat ya. Jadi bisa bulan ke-10, bisa 10 bulan lagi. Ya kan nggak mungkin 10 tahun lagi, amit-amit ya udah keburu tua ya kan. Nah, tapi kalau Sora lihat di sini butuh proses panjang, bertahap. Ada sesuatu yang harus diselesaikan secara energi. Kalau Sora lihat, jadi memang akan mantauin kamu, ke kamu gitu ya. Tapi memang proses untuk melepaskan itu dulu gitu loh. Meskipun ya dia harus menahan rasa kangen dia ke kamu, ya. Dia pengen fokus dulu, konsentrasi, fokus sama hal-hal yang harus dia perbaiki di dalam hidupnya dia, gitu ya. Buat dia bisa jadi nanti fokus juga ke kamu. Jadi dia mau persiapkan dulu dirinya dia dulu, baru dia akan bisa fokus benar-benar ke kamu, ya. Dia pengen menjadi seseorang yang lebih setia sama kamu. Kalau memang dia sebelumnya udah pernah mengkhianati kamu, pengen jadi orang yang lebih setia ke kamu, lebih perhatian ke kamu, ya, lebih baik memperlakukan kamu, dan lebih bisa mengayomi kamu kalau Sora di sini. Tapi itu dia, fokus dia satu-satu, perbaiki dulu diri, perbaiki situasi, baru nanti dia akan bisa konsentrasi ke arah kamu, ya. Itu kan, dia pengen jadi orang yang lebih bisa diandalkan, ya, sama kamu. Mungkin sama ini dia ngandalin kamu, dia nggak bisa ngandalin dirinya sendiri gitu, ya. Tadi Sora udah bilang ya,
bulan ke-10. Nah, sebenarnya di kartu ini itu hampir semua zodiak ada ya. Cuman Sora lihat di sini yang dominan itu dari earth sign ya, Taurus, Virgo dan Capricorn, dan juga dari water sign ya, Cancer, Scorpio, Pisces. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang mau coba lihat untuk alfabetnya Kak Sahara. Kita akan mencoba lihat alfabetnya. L, S, C, H, X, B, E, A, F, I, C, U, N, J. Kamu boleh banget, silahkan kalau masih bingung alfabetnya dan sebagainya, silahkan ada teknologi yang namanya di pause dan di zoom in. Apa sih alfabetnya kalau kamu merasa kurang jelas dari apa yang Sora ucapin ya. Kamu nggak susah kok, tinggal cuman tap, pause, di zoom gitu ya. Nih. Oke. Dicek nama tengah, nama belakang, plat nomor kendaraan ya. Dan Sora, dengan ini Sora tutup. Terima kasih telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Sora minta maaf kalau ada kekurangan atau kesalahan kata ya, Sahara. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Untuk donasi, linknya ada di kolom deskripsi. Cukup 10.000 aja. Untuk yang mau personal reading, @sora_tarot di Instagramnya Sora. Mari menjadi orang yang lebih baik di tahun ini. Sampai kita ketemu di video berikutnya. I love you as always. Bye-bye.